Baik, kita sudah melakukan transfer data analog input PLC. Nah, step yang kedua, kita akan menggunakan analog output PLC yang sebelah sini, dan kita akan tampilkan tegangannya yang muncul di sebelah sini. Nah, pertama-tama kita sambungkan dulu analog outputnya. Oke, yang pertama adalah common-nya ini, common PLC ini masuk ke minus. Oke, kabel transfernya kita cabut dulu. Biarkan analog inputnya ya, seperti ini tadi. Kita munculkan analog outputnya, COM masuk ke min voltage, AVO voltmeter atau voltmeter ya, ke min. Oke, Vout nya kita masukkan ke plus. Vout analog ini masukkan ke plus voltmeter. Nah, sudah. Kita punya analog input. Sekarang kita punya analog input yang akan ditransfer ke PLC. Nah, kita punya analog output. Nah, kita coba analog input ini men-trigger analog outputnya di dalam PLC. Kita nyalakan dulu. Nah, seperti ini. Muncul 0 volt ya. Bisa Anda lihat sebelah sana. Dia muncul 0 volt. Sekarang kita menuju ke komputer, kita transfer ke ini. Kita pasang dulu USB transfernya. Oke. Baik, kita sudah membuat analog input PLC. Nah, sekarang kita gunakan analog input PLC ini untuk men-trigger analog output PLC. Pertama-tama, nah, kita buat instruksi lagi sama seperti ini, P always on, klik P on. Nah, always on untuk mengaktifkan dan selalu update ya instruksi di belakangnya. Kita buat instruksi sama move juga, tapi perbedaannya adalah move kita memindah data dari D10 ke analog output PLC. Nah, analog output PLC itu adalah channelnya 190. Jadi kita cukup tulis 190. Oke. Dari D10 sudah ada namanya ya, simpan menuju ke analog output voltmeter. Karena menuju ke voltmeter kita sebut aja voltmeter. Jadi nanti data D10 akan ditransfer ke voltmeter. Nah, sudah selesai. Seperti ini cara membuat instruksi memindahkan data memori D10 ke analog output PLC channel 190. Kita setting dulu. Analog outputnya. Klik setting ke arah bagian kanan, put ADC. Analog outputnya dicentang. Nah, akan muncul tegangan berapa? Nah, misal kita akan keluarkan tegangan 0 sampai 10 volt. Jadi kalau data 6000 ditransfer ke analog output PLC, maka di sana akan muncul tegangan 0 sampai 10 volt. Kalau sudah selesai, use range-nya oke, close saja. Setelah itu kita transfer sama seperti tadi. PLC work on LAN, yes. PLC transfer to PLC. Jangan lupa ya settingnya juga dicentang karena kita merubah settingan tadi. Kalau sudah oke, yes, yes, oke, yes, sampai selesai runtime-nya. Nah, kalau sudah selesai, nah data di 10 akan ditransfer ke 90. Kita cek dulu ke komputer sana. Kita sudah mentransfer data analog PLC dari analog input diolah ke dalam PLC ke dalam bentuk data desimal 0 sampai 6000 dan data desimal itu ditransfer ke analog output yaitu 0 sampai 10 volt. Kalau kita putar, maka analog outputnya masih belum aktif karena data yang sudah kita transfer dan kita rubah settingannya barusan, maka harus di restart dulu. Itu yang perlu diingat. Kita restart dulu.
ketika sudah di restart, kita nyalakan kembali. Sekarang kita coba putar. Nah, potensionya, maka tegangan di sini akan muncul 0 sampai 10,3 ya. Jadi kalau data minimum 0, nah, ditransfer ke PLC 06000 ditransfer ke analog output. Ya, jadi begini cara menggunakan analog input dan analog output PLC. Oke. Nah, kita coba lihat di PC seperti apa tampilannya. Nah, kita sudah lihat di PLC seperti apa tadi, impact ke analog outputnya. Nah, sekarang kita lihat di PC-nya. Nah, kita restart barusan, kita work online kan lagi. PLC work online lagi. Oke. Nah, datanya sama ya. Kita putar potensionya. Nah, mereka terjemahkan 5500 sekian, sudah muncul tegangan 0 sampai 10 volt. Baik, begitu cara menggunakan analog input dan analog output PLC CP1E NA20DRA. Terima kasih.